Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan like dan share video-video saya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan keselamatan. Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang tertimpa musibah hutang segera lunas dari hutang-hutangnya, dan yang sedang belum mendapatkan momongan segera diberikan momongan, yang sedang bermasalah dengan suatu kasus mudah-mudahan segera selesai masalahnya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya kali ini akan menceritakan, kan banyak yang request Bu itu tolong dong Bu putra kayak gitu ya. Jadi gini teman-teman, untuk putra ini kan sudah saya sampaikan di podcast ya, karena untuk putra ini kan memang kalau saya lihat itu memang dari dulu itu dia itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya teman. Jadi waktu saya mendaki itu saya dibawa ke bulak peperangan itu, saya di atas batu itu dikasih satu pedang teman-teman, sama yang lawan ini satu pedang, dan beliau berkata begini, nanti kamu akan punya satu anak laki-laki, kasih nama dia Satrio Abimanyu. Nah setelah itu pedang itu disuruh saya bawa teman-teman, dan yang itu bilang saya akan sering mendatangi kamu kayak gitu kan. Nah setelah itu saya kan diantar pulang sama Kitung itu. Pedang itu sampai sekarang kalau teman-teman bertanya pedangnya masih ada enggak? Masih. Dan pedang itu terkadang muncul, terkadang tidak teman-teman. Dan itu terkadang waktu putra kecil ini nanti ada fotonya, itu dia di tepat di sininya itu teman-teman, di garis antara hidung sama di garis mata ini dia lurus, kayak ada sesuatu yang mungkin saya bilang, oh ini mungkin pedang ini buat putra kali, saya bilang gitu. Nah terus waktu itu kan saya ketemu sama sedulur saya atau koren saya itu, dia kan berkata begini, nanti kita umur 32 tahun akan menikah, dan jodoh kita itu tetangga kita sendiri, kata tidak jauh. Nah setelah itu memang benar teman-teman, saya buktikan bahwa saya tuh menikah dengan tetangga saya, dan itu saya tidak pernah menyangka kan menikah dengan bapaknya putra ini, karena waktu itu bapaknya putra itu saya kira masih punya istri kan, ternyata sudah bisa selama 3 tahun. Akhirnya ketemu saya, terus saya dilamar kan gitu. Pertemuan saya dengan bapaknya putra ini cuma sebulan, kira-kira cuma sebulan, terus dia ngelamar saya gitu dengan penuh perjuangan, soalnya kan keluarga saya tidak setuju, keluarga bapaknya ini tidak setuju gitu loh, jadi sama-sama tidak setuju. Dan akhirnya kita berniat bismillah kita jalani. Jadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak, jangan pernah menghalangi jodoh, karena jodoh itu adalah mutlak kehendak Allah ya teman-teman. Akhirnya saya menikah, dan alhamdulillah di tahun yang sama saya hamil teman-teman, hamil. Setelah itu nah perjalanan dari saya hamil ini penuh luar biasa teman-teman. Waktu itu saya ngidam itu buah cerme itu teman-teman. Itu kan di Jakarta susah ya nyarinya, sampai teman-temannya bapaknya putra ini sampai nyari ke Pesing, ke Pintu Seng, ke mana-mana itu, sampai ke Tangerang. Nah akhirnya ada Pak RT di PIK itu bilang gini, oh istrinya pengen cerme ya, iya
oh nanti tak bawain, tempat teman saya ada kata itu, dibawain. Oh banyak kok, satu kuantong itu teman-teman, dibawain serme itu. Nah terus di usia bulan pertama sampai bulan ketiga ini putra ini saya nggak doyan nasi. Saya setiap ketemu nasi itu mutah, setiap makan nasi ini mutah teman-teman, mutah. Terus akhirnya saya selama 3 bulan pertama ini hanya makan jeruk, makanya jeruk aja. Nah terus di bulan ketiga saya ini pernah pendarahan, saya pendarahan banyak sampai dibawa ke waktu itu bidan tuh bilang gini, Pak ini harus dikuret Pak, harus digugurkan anaknya karena sudah terlalu banyak pendarahan, jadi harus digugurkan. Walaupun nanti dipertahankan, saya enggak bisa jamin ini bayi akan selama sampai usianya nanti melahirkan. Terus tapi waktu itu saya nangis teman-teman, saya nangis, saya enggak mau, pokoknya saya enggak mau digugurkan. Tangan suami saya itu saya gigit karena saya itu enggak mau digugurkan itu teman-teman. Bedanya Bu ini nanti kalau misalnya dilahirkan pun akan cacat karena sudah terlalu banyak darah yang keluar Bu, dan ini saya enggak menjamin bisa bertahan. Terus saya bilang ya kalau misalnya cacat biarin, itu anak saya bilang itu. Kalau misalnya dia enggak bisa bertahan ya biarin dia keluar sendiri, saya bilang itu. Akhirnya aku berdebat sama suami saya, sama dokter ini. Akhirnya suami saya ngalah, udah enggak apa-apa Bu, berbeda dibersihin aja kayak gitu. Akhirnya dibersihin. Nah menginjak bulan, pokoknya selama saya itu hamil putra itu udah beda teman-teman, awalnya itu udah beda. Saya tuh sering didatangi yang makuk-makuk kayak gitu, bahkan ada yang ngelus perut saya kayak gitu, ngelus perut saya tuh. Akhirnya di bulan ke-8 bulan ke-7 10 hari itu kan kalau orang Jawa kan mitoni ya, dipitoni. Saya tuh pulang ke rumah dipitoni. Terus ini nih tuh teman-teman, apa namanya, jadi waktu habis dipitoni itu saya jalan-jalan gitu tuh, badan saya ini bengkak semua teman-teman. Terus tetangga saya tuh bilang, Mbak badanmu kok bengkak sampai pipi tuh Mbak, coba periksa gitu. Terus saya tuh periksa ke bidan teman-teman, bidannya tuh bilang gini, loh Mbak ini kok sudah buka ya Mbak, padahal belum HPL loh ya, belum berkenaan, masih lama loh, masih 2 bulanan lagi loh. Nggak tahu Ibu, saya nggak berani tak rujuk ke puskesmas ya. Akhirnya saya dirujuk ke puskesmas begitu juga dirujuk rumah sakit aja ya. Terus akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit teman-teman, terus saya di situ langsung dokternya juga bilang gini, ini udah pembukaan 3 loh kata gitu. Kesini sama siapa? Sama ponakan Pak, sama sepupu. Aduh ini takutnya nanti brojol di jalan, terus ini aja ya, di sini aja mondok. Langsung saya mondok teman-teman, mondok. Nggak ada persiapan, orang saya belum, itu kan masih lama. Jadi saya bulan 11 2015 itu nikah. Terus putra itu lahir bulan 6, jadi 11 12 3 1 2 3 4 5 6, ya benar mau jalan 8 bulan. Jadi setelah itu tuh apa namanya, dari pertama itu belum ada apa-apa teman-teman, dari kedua itu belum ada reaksi buka lagi, itu sudah diinduksi, sudah dipacu, tapi belum ada perkembangan, masih stuck di pembukaan itu. Akhirnya kan itu kamar berdua kan teman-teman, berdua itu ruang satu ruangan itu hanya berdua. Dan waktu itu walaupun AC-nya dinyalain, tapi saya tuh berasanya panas karena kalau diinduksi itu panas ya teman-teman. Akhirnya ada pasien itu hari pertama itu meninggal itu karena punya sakit nafas itu, udah tua tapi sakit nafas, sakitnya meninggal. Itu saya belum berasa apa-apa, itu yang terus yang kedua ini masih muda tapi bayinya yang meninggal teman-teman, akhirnya dioperasi kayak gitu. Dan saya juga belum berapa
berpikir yang macam. Nah di hari yang ketiga ini teman-teman, ada satu perempuan itu masih muda, itu sakitnya sakit kuning teman-teman, sudah sakit kuning, matanya sama kukunya itu kuning semua. Saya deketin lah dia ya, terus saya bilang, Mbak sakit apa? Enggak bu, saya sakit liver, kata sakit kuning bu, mau operasi gitu kan teman-teman. Terus saya bilang, dia kan tanya saya, mbaknya sakit apa? Saya tuh enggak sakit, tapi bayi saya ini nakal, nggak mau keluar. Saya bilang, oh gitu ya mbak, iya. Asik-asiknya kita ngobrol tuh teman-teman, tiba-tiba dia tuh sakaratul maut, goncang tuh gitu, bos kejang gitu. Terus akhirnya saya tuh dipegangin tangan saya tuh, saya tuh teriak-teriak sakit, saya takutnya karena tangan saya tuh pegangin kenceng banget. Akhirnya dari yang duduk di kursi, kan ada kursi bulat gitu buat duduk tuh, saya jatuh ke bawah, info saya itu sampai lepas, saking saya tuh takutnya lihat sakaratul mautnya tuh. Terus jadi saya teriak, tolong dokter, suster, tolong. Terus pada datang itu bingung mana dulu yang ditolong. Saya infusnya sudah keluar ya, sudah keluar banyak darah, itu udah mancur gitu. Terus akhirnya saya ditolong, jadi ruang itu ingin meninggal, terus dia digeledek loh. Nah dari kejadian itu teman-teman, saya yang darah tadinya 110 jadi 210. Terus pokoknya darah itu naik teman-teman, naik terus. Kepala saya itu kan tentara itu bilang gini, enggak, saya mau minta pindah kamar, nanti jangan-jangan ponakan saya nanti yang mati. Enggak, saya minta. Akhirnya dipindah satu kamar itu, satu ruang itu satu orang teman-teman. Di situ itu kan AC ya, AC ada TV-nya, cuma saya merasanya kok panas, badan saya tuh panas teman-teman. Terus disuntik terus sama dokter itu, kasih obat penurun darah tinggi ini. Suster itu bilang gini, bu, tenang bu, relax, nggak boleh darah tinggi loh ya, nanti kalau darah tinggi itu bahaya, kata suster itu tuh. Akhirnya saya nggak bisa teman-teman, saya tuh selalu kepikiran sakaratul maut itu. Nah di hari keempat ini saya ingat betul, jam 11 malam tuh saya sudah nggak ingat apa-apa teman-teman, saya nggak ingat apa-apa. Tapi di dalam mimpi saya ini, saya ketemu sama bapak saya itu bilang, kan ada satu pohon tuh gede, pokoknya rimbun, ada bunga-bunga warna-warni itu. Ada satu rumah itu, rumahnya bapak saya tuh, satu sendera di pohon itu, bapak saya tuh ngampirin saya gini, bilang gini, Sri, ngopo neng gini, kamu tuh kenapa di sini, katanya gitu. Saya bilang, saya haus pak, saya mau minum. Itu bersama masih besar, saya mau minum. Oh ya wes, saya tak ambil ke minum sih ya, katanya. Saya tuh dikasih kendi tuh, airnya tuh muncrat teman-teman, muncrat itu terus sampai tumpah tuh teman-teman. Terus saya minum, itu habis seger ya, katanya tuh seger banget. Terus saya bilang sama bapak saya gini, saya kan masih sendera gitu, terus bapak saya bilang gini, wes kayak ndang Bali, kamu cepet pulang, terus ini bukan rumahmu, udah pulang gitu. Saya tuh enggak mau teman-teman, sama, oh enggak, saya mau di sini kok pak, saya enggak mau pulang, mau di sini aja. Enggak boleh, kamu harus pulang, ayo pulang. Saya tuh dipukulin sama bapak saya pakai ranting bambu itu, dipukulin. Ayo pulang sana, sini bukan rumahmu, pulang. Akhirnya saya tuh sambil nangis tuh bilang, ya Allah pak, wong aku pak pengen neng kene, saya bilang gitu. Udah, ini bukan rumahmu, pulang. Terus saya lihat tuh satu cahaya tuh, satu titik tuh kecil jadi besar. Ternyata tuh bulat itu teman-teman, ruang operasi itu ternyata. Nah dokternya tuh bilang gini, bu, ini bayinya sudah meninggal, jadi kita terpaksa harus operasi ya. Itu saya ingat, saya lihat itu jam 2. Jadi dari jam 11 sampai jam 2 itu saya tidak sadar teman-teman, saya tidak sadar. Terus akhirnya
saya bilang kan dikasih tahu saya nangis teman-teman, ya Allah kalau mau diambil jangan anak saya, ya Allah saya aja yang diambil, saya bilang. Nah di jam 2 itu bapaknya putra ini ngimpi itu dikasih burung teman-teman, digugah gitu. Burungnya tuh warnanya hijau. Kok Joko gitu, orang tua itu mbak burung. Apa bang, kowe iki tangi yo. Nya tak wene burung, nya tak kasih burungnya ini burungnya ini sekarang lagi mati, nanti hidup lagi. Kamu inget ya, rawat burung itu baik-baik karena suatu saat dia ini akan membawa sesuatu katanya. Terus akhirnya tuh bapaknya putra tuh terbangun, dia ditelepon sama Pak Alex saya tuh gini, kok anakmu mati kok kayak gitu, kayak operasi gitu, jam 2:30 tuh. Terus terus aku saya ini bilang, ya Allah Le, aku obat burung lo Le gitu. Akhirnya operasi itu selesai, selesai. Itu putra itu tunjukin kayak, Bu ini anaknya ya Bu, laki-laki, tidak ada jasad fisik, semuanya normal, cuman sudah tidak terdeteksi detak jantung. Saya tuh putih dia, tapi pusarnya ini hitam teman-teman, mungkin keracunan ya, dia keracunan itu. Terus ditaruh di dekat meja troli itu, ditutupi pakai kain gitu. Saya lihatin terus teman-teman, saya lihatin, ya Allah kalau mau diambil jangan saya saja yang diambil, ya Allah hidupkan anak saya bilang gitu. Saya tuh lihat ada yang lawu, ada Pangeran Sampuryo, sama satu lagi saya tidak tahu siapa, yang tolong anakku yang tolong anakku yang. Terus di situ tuh akhirnya ada satu perempuan, saya tidak tahu beda apa dia malaikat atau saya bilang gini, mana udah lahir anaknya, udah Bu, tapi MD itu ternyata meninggal dunia. Terus akhirnya dia lihat itu putra, dilihat, terus itu tuh akhirnya dibuat loh, pusarnya masih bening kayak gini, coba tuh saya tuh satu ngocok pokoknya putra tuh jempol gitu, tepuk misalkan mikirnya kalau meninggal biarin, tapi jangan Bu, nanti kepala anak saya putus Bu, jangan Bu gitu. Akhirnya putra tuh saya nangis tuh satu dicubui sama perawat, ya Allah Bu, mukjizat ya Bu, mukjizat gitu. Setelah itu di selapane ya teman, itu mbahnya itu waktu mau ngubur hari-harinya putra itu ditungguin 2 orang, satu pakai baju merah, satu pakai baju putih. Itu bangsa tidak kelihatan, mbahnya itu sampai takut, makanya dia itu tidak berani ngasih nama Satrio Abimanyu, akhirnya dikasih nama Satrio Putra Tama Harmanto. Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat, walaupun waktu kecil tuh dia kalau umur 2 tahun itu, makanya putra itu sampai sekarang nggak pernah dibawa keluar malam teman, karena kalau dia keluar malam nanti pasti dia ngoceh, dia itu pokoknya putra itu anak sekecil pernah nggak makan itu selama sebulan pernah. Terus dia itu waktu kecil tuh, waktu umur 2 tahun tuh kalau dibajak keluar habis maghrib tuh, ayah apa ada yang terbang putih. Nah putra itu sampai sekarang di langit-langit lidahnya ini ada lafaz Allah teman-teman, lafaz Allah. Terus dan kadang tuh ada tulisan la ilaha gitu, tapi nggak tiap hari. Kalau Allah tuh setiap hari dia muncul, kalau nggak pernah boleh tanya orang-orang yang pernah ke tempat saya dan pernah melihat itu gitu. Jadi subhanallah, mungkin putra ini titipan
untuk saya, jadi saya akan rawat dia sebaik-baiknya gitu teman-teman. Oke teman-teman, akhir katanya itu saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.